ada 10.000 ekor. Ini salah satu empang yang saya punya. Ya kalau ada yang mau mulai usaha ikan patin, monggo, peluang masih terbuka buat teman-teman yang mau, silahkan. Banyak kok cara-cara melihara ikan patin gitu ya. Halo, selamat pagi. Nama saya Siska. Saya saat ini usia saya 43 tahun. Kebetulan saya lulusan sarjana ekonomi di salah satu universitas di Jakarta. Saat ini karena nggak ada kerjaan, saya usaha ikan patin, beternak ikan patin di daerah Cikarang Timur, Cipayung. Saat ini saya usaha peternak patin ini saya mulai itu di tahun 2018. Awalnya saya cuma punya satu empang. Kebetulan saat ini puji Tuhan saya sudah punya 10 empang. Dan setiap empang itu yang ngurus dipegang satu karyawan. Jadi sekarang saya ini sudah punya 10 karyawan untuk mengurus empang-empang saya. Sebenarnya untuk usaha ikan patin ini sih nggak begitu susah ya. Cuma ada beberapa permasalahan kalau untuk kita di kayak empang model terbuka ini gitu ya. Contohnya kayak cuaca. Cuaca itu kadang kayak misalkan hujan, itu pH airnya juga kan keganggu lah kita ya gitu ya. Jadi kadang ya untuk antisipasi saya kasih garam. Terus ada beberapa obat juga gitu untuk menetralin untuk air empangnya sendiri gitu ya. Terus selain itu juga kalau di bulan-bulan kayak puasa gitu kan, kebetulan kita pakannya ini bukan hanya dari pelet gitu ya, tapi juga dari catering. Jadi kayak model nasi, sayur seperti itu. Nah untuk dapetin itu kadang di bulan-bulan mau puasa, mau lebaran itu sulit banget gitu ya untuk kita dapat pakan catering kecuali pelet. Jadi untuk ganti pakan dari catering itu ya kita beralih kadang ke roti, terus ke roti-roti BS lah gitu ya. Buat panen sendiri gitu ya di empang saya ini kebetulan karena saya sudah punya 10 empang, jadi saya bisa panen itu sebulan sekali. Kadang-kadang bisa 2 empang, 3 empang gitu ya. Itu satu empang minimal saya itu 1 ton. Terus bisa paling banyak itu sekitar 3 ton lah gitu ya saya. Saya juga jual untuk eceran kebetulan buat ibu-ibu rumah tangga yang mau beli kiloan kayak gitu ya. Itu sudah kita filet, kita potong gitu ya, pokoknya terima bersih lah gitu ya. Saya juga kebetulan pengiriman saya untuk permintaan ikan itu di daerah untuk Muara Baru, Muara Angke, terus Tangerang, Kerawang, Cikampek. Itu untuk pelelangan pasar-pasar besar gitu. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga, saya setiap order itu biasanya minimal 2 kintal untuk permintaan ibu-ibu rumah tangga ya. Saya nggak hanya ikan patin aja gitu ya, jadi ada ikan gurame, ikan bawal gitu ya. Itu memang nggak saya pisahkan dari kolam-kolam yang lain, jadi artinya saya campur di satu kolam, jadi ada di situ ada ikan patin juga, ada ikan gurame juga, ada ikan bawal juga. Gitu. Ini salah satu empang yang saya punya. Ada beberapa lagi
Tapi memang tempatnya nggak dempet-dempetan ya, jadi agak berjauhan. Empangnya sendiri dulu itu dari bekas galian ini ya, pembuatan batu bata. Jadi bekas digali, terus disaluri air, kebetulan ada dari sungai, kita kasih aliran jadi untuk masukin yang bekas-bekas galian ini gitu. Tapi sebelum diisi ikan sebenarnya ini harus didiemin dulu gitu kan, untuk airnya biar ikannya juga nggak penyesuaian lah gitu ya, jadi nggak mati gitu. Kalau untuk usaha ikan patin sih nggak begitu harus besar-besar banget empangnya. Kebetulan memang saya punyanya ya cukup luas ya. Jadi ada yang 800, ada yang 1000 meter gitu ya, ada yang 100, macam-macam varian gitu. Tapi kalau untuk pemula sih yang kecil juga bisa gitu, kita bikin pakai misalkan pakai yang terpal itu. Cuma biasanya kalau terpal itu paling nggak untuk pembesaran kayaknya agak lama, biasanya cuma pakai pelet doang gitu ya, kita kasih makan. Cuma kalau untuk model kolam tanah seperti yang saya punya ini bisa dipakai, kita pakai pakannya itu ya catering. Pembesarannya perbedaannya itu lebih cepat dibanding kita pakai pelet. Salah satu empang untuk bibit saya, sekarang dari ukuran 1 in sekarang sekitar udah 3 sampai 5 in lah. Udah ukurannya seperti itu. Maksudnya karena sudah hampir sebulan. Dari 1 in sekarang sudah sampai 3 sampai 5 in ukurannya. Nah, ini salah satu ikan untuk pembesaran, kolam pembesaran saya. Kebetulan lagi dikasih makan. Kita kasih makan catering. Pesan saya untuk misalnya teman-teman yang mau melihara ikan patin, kebetulan permintaan dari pasar kan sangat banyak ya. Jadi karena saya mungkin cuma baru 10 empang, jadi masih ada banyak kesempatan buat yang mau melihara ikan patin. Karena ikan patin kan artinya ikan yang dikonsumsi, artinya kebutuhan yang panjang ya untuk dikonsumsi gitu ya. Artinya apalagi sekarang kata Ibu Susi, kita harus makan ikan banyak-banyak gitu kan. Jadi makan ikan sehat. Ikan patin kebetulan juga banyak mengandung omega 3 juga ya. Usaha yang panjang juga, kita bisa usaha filet gitu kan karena ikan patin sama juga kayak, apalagi sekarang banyak ikan dibilang ikan dori ini ya, ikan dori darat ya, ikan patin ini gitu ya. Jadi usaha ini sebenarnya peluang yang cukup bagus. Ya, itu sedikit info atau tip-tip dari saya tentang ikan patin. Ya, kalau ada yang mau mulai usaha ikan patin, monggo, peluang masih terbuka buat teman-teman yang mau, silahkan. Banyak kok cara-cara melihara ikan patin gitu ya. Terus juga nggak terlalu susah. Ya itu aja info maksudnya obrolan kita untuk hari ini. Jangan lupa ya di like, komen, subscribe ke channel Pandu Nirwana. Oke? Bye.